Morpheus, are you seeing this? Halo semuanya, selamat datang kembali di Kreator Cerita Film. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita dari salah satu film fiksi ilmiah paling kontroversial dan penuh misteri, Prometheus, yang dirilis pada tahun 2012. Film ini membawa kita ke sebuah perjalanan epik yang dipimpin oleh Dr. Elizabeth Shaw dan tim ilmuwan pemberani yang berusaha menjawab pertanyaan terbesar umat manusia, siapa pencipta kita, dan mengapa kita diciptakan. Dengan menaiki kapal luar angkasa Prometheus, mereka menuju planet jauh bernama LV-223 yang diyakini menyimpan kunci untuk mengungkap asal-usul manusia. Namun perjalanan ini berubah menjadi mimpi buruk saat mereka menemukan bahwa para pencipta mungkin menyimpan rencana yang lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Mereka harus menghadapi ancaman biologis mematikan, alien yang mengerikan, dan rahasia kelam yang mengancam kelangsungan hidup mereka. Sebelum kita membahas alur ceritanya, saya ingatkan bahwa video ini berisi full spoiler. Jadi sebaiknya teman-teman menonton filmnya terlebih dahulu. Namun jika teman-teman sudah menonton film ini tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan keseluruhan alur ceritanya. Pada awal film diperlihatkan bumi pada zaman purba sekitar 2 hingga 4 juta tahun sebelum Masehi. Sebuah pesawat ruang angkasa terlihat melayang di angkasa, kemudian menurunkan sosok makhluk asing yang menyerupai manusia. Makhluk asing tersebut membuka sebuah benda religius, lalu meminum sesuatu dari dalamnya. Seketika itu, tubuhnya menjadi hitam dan DNA di dalam tubuhnya hancur. Setelah itu, ia jatuh ke dalam air terjun yang ada di sana. Dari tubuhnya yang hancur terjadi pembelahan sel dan terciptalah struktur DNA baru yang nantinya akan menjadi spesies di bumi. Kemudian alur cerita film bergeser ke tahun 2089 Masehi. Sekelompok arkeolog dan ilmuwan sedang melakukan penggalian di dalam sebuah gua. Mereka menemukan lukisan di dinding gua yang diperkirakan berumur 35.000 tahun sebelum Masehi. Dalam lukisan itu terlihat manusia sedang menyembah sosok raksasa yang menunjuk ke arah sebuah kumpulan planet. Mirip seperti yang ditemukan di situs peradaban kuno lainnya, para ilmuwan tersebut meyakini bahwa lukisan itu adalah sebuah peta antar bintang. Mereka berpendapat bahwa manusia perlu pergi ke sana. Maka dari itu dibuatlah dan dikirimlah sebuah kapal angkasa bernama Prometheus untuk menuju planet tersebut. Kapal angkasa itu beranggotakan 17 kru yang akan melakukan penelitian ilmiah pada sebuah objek yang diberi nama LV-223. Sepanjang perjalanan, para awak kapal berada dalam kapsul hibernasi masing-masing. Namun, ada seorang pria bernama David yang tetap terjaga di pos kontrol pilot untuk memantau perjalanan mereka. Selama perjalanan, David juga mempelajari berbagai hal yang dapat meningkatkan pengetahuannya, termasuk bahasa dan tulisan kuno. Setelah menempuh perjalanan selama 2,5 tahun, komputer kapal memberitahu bahwa mereka hampir sampai di tujuan. David segera mengaktifkan sistem navigasi secara penuh dan mulai membangunkan semua kru yang sedang hibernasi. Kru yang bangun lebih awal dari yang lain adalah Vickers, putri dari Peter Weyland. David memberi laporan kepadanya bahwa perjalanan mereka tidak mengalami kendala. Di ruang hibernasi, David memastikan bahwa para kru bangun dari hibernasi dengan sempurna dan meminta mereka untuk menyesuaikan diri. Setelah selesai makan, para kru dikumpulkan di sebuah ruangan. Lalu Vickers memutar video hologram yang menampilkan sosok Peter Weyland, orang yang mendanai proyek atau perjalanan Prometheus tersebut. Peter mengatakan bahwa ia merekam video tersebut pada tahun 2091, yaitu tahun keberangkatan mereka, yang berarti saat itu adalah tahun 2093. Peter juga menyebutkan bahwa saat melihat video hologram itu, mungkin saja dirinya sudah meninggal dunia. Kemudian, Peter memperkenalkan sosok David yang selama ini terjaga untuk memastikan keselamatan mereka semua selama perjalanan. Ternyata David bukanlah manusia, melainkan sebuah robot humanoid atau android yang dibuat dengan kemiripan manusia. David juga dibekali dengan sistem kecerdasan yang memberinya rasa ingin tahu dan kemampuan belajar yang sangat tinggi. Ia tidak akan pernah menua atau mati. Namun yang membedakannya dengan manusia adalah bahwa David tidak memiliki jiwa. Alasan Weyland mengadakan misi ini adalah untuk mendapatkan jawaban tentang asal-usul manusia yang berada di bumi. Selanjutnya diperlihatkan dua ilmuwan yang hampir mendapatkan jawaban tersebut, yaitu Dr. Charlie dan Dr. Elizabeth Shaw. Mereka berdua dipercaya sebagai orang yang bertanggung jawab atas misi ini. Mereka maju ke depan untuk menggantikan Weyland dalam memberikan presentasi.
Semua berawal dari penggalian arkeologi di seluruh dunia, di mana mereka menemukan artefak dari berbagai peradaban kuno yang diperkirakan berumur ratusan bahkan ribuan tahun sebelum Masehi. Masing-masing peninggalan peradaban kuno tersebut menggambarkan orang-orang yang menyembah makhluk raksasa yang menunjuk ke arah bintang-bintang. Setelah melakukan penelitian mendalam, koordinat peta bintang tersebut sangatlah mustahil diketahui oleh peradaban kuno dengan tepat, mengingat jarak sistem bintang itu yang sangat jauh dari bumi. Kecuali ada campur tangan makhluk asing. Itulah sebabnya mereka melakukan ekspedisi ke sistem bintang yang ada pada peta tersebut. Di sana mereka menemukan sebuah objek atau planet yang bisa dihuni dan menamainya LV-223. Elizabeth merasa bahwa perjalanan ini merupakan sebuah undangan yang disampaikan melalui lukisan atau peta bintang tersebut. Elizabeth menyebut makhluk-makhluk ini sebagai engineers atau creators yang dianggap sebagai pencipta dan asal-usul manusia yang berada di bumi. Sebagai ilmuwan, mereka hanya bisa berteori sebelum mendapatkan bukti ilmiah, meskipun teori ini terdengar kontroversial. Setelah pertemuan selesai, David memberitahu bahwa Vickers ingin bertemu dengan Charlie dan Elizabeth secara pribadi. Vickers berharap mereka bisa memberikan laporan langsung kepadanya karena Vickers memiliki otoritas penuh atas ekspedisi tersebut. Vickers juga memperingatkan mereka berdua agar tidak melakukan kontak apapun dengan alien, jika teori mereka terbukti benar. Kecuali jika temuan arkeologi mereka hanyalah lukisan iseng yang dibuat oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebelum melakukan pendaratan, para kru berkumpul untuk melakukan persiapan akhir. Charlie bertanya kepada David tentang bagaimana ia belajar selama ini. David menjelaskan bahwa ia memang dirancang untuk dapat meningkatkan kecerdasannya secara mandiri dan tidak ada batasan bagi dirinya untuk belajar. Bahkan ia mempelajari tulisan kuno dengan tujuan jika suatu waktu ia bertemu dengan alien yang pernah datang ke bumi. Kemudian kapten pesawat mengumumkan bahwa semua persiapan sudah selesai dan mereka siap melakukan pendaratan. Saat melewati atmosfer, mereka disambut oleh badai petir, namun mereka berhasil masuk dengan selamat. Tidak ada apapun yang terlihat selain padang gurun yang sangat luas. Charlie kemudian melihat sebuah area di daratan yang menunjukkan tanda-tanda peradaban, lalu ia meminta kapten untuk mendaratkan pesawat di sana. Setelah berhasil mendarat, Charlie meminta kapten untuk memerintahkan para kru agar bersiap melakukan penjelajahan. Demi keamanan, mereka semua menggunakan baju pelindung khusus. Meskipun planet tersebut memiliki oksigen, udara di sana mengandung racun yang cukup berbahaya. Mereka menaiki sebuah kendaraan besar serta beberapa rover. Melalui pemindaian yang dilakukan oleh David, bangunan tersebut memiliki banyak lorong, sehingga ia meminta mereka berhati-hati agar tidak tersesat. Sesampainya di dalam bangunan, seorang kru bernama Fifield mengeluarkan beberapa drone yang dapat melakukan pemindaian atau pemetaan di dalam lorong-lorong tersebut. Kapten yang berada di pesawat kemudian menerima sinyal dari drone tersebut dan menginformasikan kepada kru penjelajah arah yang harus mereka tuju. Mereka akhirnya sampai di sebuah lokasi di mana terdapat air yang mengalir. Menurut Charlie, udara di sana sangat bersih sehingga ia memutuskan untuk melepas helm pelindungnya, meskipun Elizabeth dan kapten yang berada di pesawat melarangnya. Ternyata benar, Charlie dapat bernapas dengan bebas. Kru yang lain pun kemudian memutuskan untuk melepas helm pelindung mereka dan melanjutkan penjelajahan. Lalu di salah satu dinding, David melihat tulisan kuno dan cairan lengket yang menempel di sana. Karena penasaran, David menekan-nekan tulisan tersebut dan tulisan itu mulai menyala. Di depan mereka muncul penampakan video hologram yang memperlihatkan sekelompok makhluk berlarian seolah-olah sedang dikejar sesuatu. Mereka dibuat penasaran dan memutuskan untuk mengikuti jejak tersebut. Akhirnya mereka menemukan sebuah jasad raksasa tanpa kepala yang tergeletak di sana. Jasad tersebut terlihat seperti terjepit oleh pintu dinding yang ada di hadapan mereka. Kru pun beranggapan bahwa jasad itu adalah salah satu engineer yang mereka maksud. Charlie kemudian bertanya kepada David apakah ia bisa membaca tulisan yang ada pada dinding tersebut. David pun mengiyakan karena tulisan itu mirip dengan naskah kuno yang pernah ia pelajari sebelumnya. Tanpa diduga, Fifield tiba-tiba mengatakan bahwa ia ingin keluar dari tempat itu bersama rekannya. Sebagai seorang ahli geologi, ia merasa tidak cocok untuk mengikuti ekspedisi ini, terutama setelah melihat jasad raksasa di depan mereka. Sementara itu, David mengambil sebuah tangga dan mulai membaca serta menjelaskan bahwa tulisan yang ada di dinding tersebut adalah kode rahasia. Ia menekan tulisan tersebut dan beberapa saat kemudian, pintu di sana terbuka, memperlihatkan kepala jasad yang terjepit di pintu tersebut.
Di dalam ruangan itu mereka melihat lukisan di dinding langit-langit serta banyak tabung atau guci aneh yang tersusun rapi di depan mereka. David melihat ada zat hitam yang keluar dari guci-guci tersebut. Elizabeth juga memperhatikan bahwa lukisan di langit-langit tampak hidup dan terus berubah-ubah. Untuk menghindari hal buruk yang mungkin terjadi, mereka memutuskan untuk segera keluar dari tempat tersebut. Elizabeth juga membawa kepala jasad makhluk asing itu untuk penelitian lanjutan. Namun, sesuatu yang buruk terjadi di luar. Sebuah badai pasir mendekat dengan cepat. Kapten meminta semua kru yang berada di dalam bangunan untuk segera kembali ke pesawat. Sementara itu, diam-diam David mengambil sebuah tabung karena ia penasaran dengan benda tersebut. Jika diperhatikan, beberapa organisme hidup mirip cacing tanah mulai terkena zat hitam yang keluar dari guci-guci itu. Para penjelajah harus segera mencapai pesawat sebelum badai pasir menghancurkan mereka. Pada akhirnya, mereka berhasil sampai di pesawat. Namun sayangnya kepala makhluk asing tersebut terjatuh dan Elizabeth berusaha mengambilnya. Saat badai sudah mencapai mereka, Elizabeth langsung dihantam dan terlempar keluar. Beruntung David dengan sigap menolongnya dan berusaha membawanya kembali masuk ke dalam pesawat. Di luar dugaan, Fifield yang sebelumnya memutuskan untuk keluar lebih dahulu malah tersesat dan tertinggal di dalam bangunan. Kapten kemudian menghubungi mereka dan berjanji akan menjemput mereka setelah badai usai. Mereka juga diminta untuk mengenakan helm pelindung karena udara di sana bisa saja berbahaya. Kemudian di laboratorium, Elizabeth segera melakukan penelitian pada kepala raksasa makhluk asing yang mereka temukan. Ternyata kepala tersebut terbungkus sebuah helm pelindung dan mereka harus membuka helm itu untuk melihat wujud aslinya. Mereka terkejut ketika helm pelindungnya dilepas. Makhluk tersebut memiliki wajah yang sangat mirip dengan manusia. Elizabeth mengambil beberapa sampel sel dan melakukan uji DNA. Ia kemudian mencoba membandingkan DNA makhluk tersebut dengan DNA manusia. Komputer memperlihatkan bahwa DNA makhluk itu memiliki kemiripan yang sama persis dengan DNA manusia. Karena kecocokan itu, mereka menjadi yakin bahwa makhluk-makhluk raksasa tersebut adalah engineers makhluk yang menciptakan manusia. Sementara itu di tempatnya, David membuka tabung yang ia ambil sebelumnya. Di dalamnya terdapat wadah penyimpanan yang berisi zat berwarna hitam. David tidak khawatir akan kontaminasi karena ia bukanlah manusia. Rasa keingintahuannya yang tinggi membuatnya sangat tertarik untuk melakukan eksperimen dengan zat tersebut. Kemudian ia menghampiri Charlie yang sedang sendirian. David mulai bertanya apakah Charlie akan kecewa jika ternyata para engineer yang menciptakan mereka sudah mati. Charlie menjawab bahwa itu tidak masalah, setidaknya mereka sudah membuktikan bahwa mereka memang berasal dari ras alien tersebut. Tanpa sepengetahuan Charlie, David mengambilkan minuman dan diam-diam memasukkan zat hitam ke dalam gelas milik Charlie. Sementara itu, Fifield dan rekannya yang masih berada di dalam gua mencoba untuk berkeliling. Mereka menemukan banyak jasad makhluk asing yang tergeletak di dekat sebuah pintu. Di pesawat, Kapten menerima sinyal alarm yang dikirim dari drone yang sudah diterbangkan sebelumnya. Kapten segera menghubungi Fifield dan memberitahu bahwa drone tersebut mendeteksi adanya organisme hidup di sekitar mereka berdua. Namun organisme itu diam dan tidak bergerak. Kapten meminta mereka untuk tetap tenang. Kemudian mereka masuk ke dalam ruangan yang sama di mana Charlie dan timnya sebelumnya berada. Mereka terkejut saat melihat seekor cacing berukuran raksasa muncul di depan mereka. Awalnya mereka meremehkan makhluk tersebut, menganggapnya tidak berbahaya. Namun di luar dugaan, cacing raksasa itu menyerang mereka dengan ganas, merobek baju pelindung mereka, dan membunuh mereka berdua. Keesokan paginya, saat Charlie bangun dari tidurnya, ia merasakan ada yang aneh di tubuhnya. Ia melihat kelopak matanya berubah seolah-olah terkontaminasi sesuatu. Di saat yang bersamaan, Kapten memanggil semua kru untuk berkumpul dan memberitahukan bahwa ia tidak bisa menghubungi Fifield dan rekannya. Kapten meminta mereka untuk kembali masuk ke dalam gua atau lorong tersebut untuk melakukan pencarian. Berdasarkan rekaman video terakhir, mereka terlihat berada di ruangan dengan banyak tabung aneh. Mereka juga berpencar agar lebih mudah menemukan Fifield dan rekannya. Saat sedang melakukan pencarian, tiba-tiba Vickers menghubungi David dan meminta agar kamera milik David hanya bisa diakses olehnya saja. Setelah itu David berjalan ke depan dan melihat drone milik Fifield berhenti bergerak karena terhalang sebuah pintu. David membuka pintu tersebut dan menemukan banyak tabung atau tempat penyimpanan seperti yang pernah ia temukan sebelumnya. Kemudian David membuka sebuah pintu lagi dan menemukan ruangan yang terlihat seperti ruang navigasi sebuah pesawat angkasa.
Ia juga melihat beberapa kapsul hibernasi di sana. David tidak ingin ada yang mengetahui tentang ruangan tersebut, jadi ia mematikan kameranya. Vickers yang berada di pesawat merasa heran mengapa David berani melakukan hal tersebut. Sebenarnya David memang diciptakan untuk menuruti perintah penciptanya, yaitu Peter Weyland. Ada adegan di mana setelah melakukan penjelajahan, David kembali ke pesawat dan diam-diam melakukan komunikasi dengan seseorang. Identitas orang yang diajak komunikasi oleh David tidak diketahui, namun Vickers yang melihatnya menjadi curiga. David diminta untuk tidak mengatakan apapun kepada Vickers dan hanya disuruh untuk terus berusaha. Kemudian, film memperlihatkan Elizabeth dan timnya sampai di tempat di mana mereka menemukan ruangan yang penuh dengan tabung-tabung berisi zat hitam sama seperti sebelumnya. Mereka terkejut mendapati Fifield dan rekannya telah tewas dalam keadaan mengenaskan. Tiba-tiba, Elizabeth melihat Charlie tergeletak dan mengeluhkan rasa sakit di tubuhnya. Ia segera meminta rekannya untuk kembali ke pesawat agar bisa segera mengobati Charlie. Namun rekan-rekannya sedang sibuk meneliti penyebab kematian Fifield. Mendadak, mereka dikejutkan oleh seekor cacing raksasa yang keluar dari dalam tubuh Fifield. Kepanikan melanda dan mereka memutuskan untuk segera kembali ke pesawat. Di sisi lain, David masih berusaha mempelajari ruangan yang baru saja ia temukan. Ia duduk di sebuah kursi raksasa dan kembali muncul sebuah hologram. David memperhatikan dengan seksama apa yang sedang dilakukan para engineer. Mereka terlihat menekan tombol-tombol yang mirip dengan telur di depan mereka, lalu muncul sebuah peta virtual. Di tengah peta tersebut muncul sebuah bola virtual yang ternyata adalah bumi. David menduga bahwa para engineer berencana untuk mendatangi bumi. Tiba-tiba ia melihat salah satu kapsul hibernasi menyala dan mendengar suara detak jantung dari dalam kapsul tersebut yang menandakan bahwa seorang engineer di dalamnya masih hidup. Sementara itu, tim penjelajah sudah bergerak menuju pesawat. Infeksi yang dialami Charlie sudah sangat parah. Kapten meminta Vickers yang berada di dalam pesawat untuk segera membuka pintu, namun Vickers menolak. Ia tidak mengizinkan Charlie yang sudah terinfeksi untuk masuk ke dalam pesawat, karena hal tersebut akan membahayakan semua orang di dalam pesawat. Vickers bersiap dengan senjata untuk berjaga-jaga dan memperingatkan bahwa jika mereka memaksa masuk, ia akan terpaksa membakar mereka. Charlie yang sudah mengalami mutasi kemudian meminta yang lain untuk menjauh darinya. Ia berkata bahwa lebih baik ia dikorbankan daripada membahayakan yang lain. Ia mendekati Vickers, memintanya untuk segera membakarnya. Dengan ketakutan, Vickers membakar Charlie hidup-hidup. Elizabeth yang menyaksikan kejadian itu sangat terpukul hingga pingsan. Kemudian, Elizabeth dibawa ke ruang medis di mana David sudah menunggunya. David melakukan pemindaian pada tubuh Elizabeth untuk memastikan apakah ia juga terinfeksi. Hasil pemindaian menunjukkan bahwa ada sesuatu di dalam perutnya dan David mengatakan bahwa Elizabeth telah hamil selama 3 bulan. David bertanya apakah Elizabeth dan Charlie melakukan hubungan intim sehingga ia bisa hamil. Elizabeth menjelaskan bahwa mereka memang melakukan hubungan pada hari di mana ia selesai melakukan tes DNA dengan para engineer. Namun ia tidak percaya bahwa usia kehamilannya sudah 3 bulan. David kemudian menjelaskan bahwa janin yang ada di dalam kandungannya adalah sesuatu yang spesial dan berbeda. Elizabeth ingin melihat hasil scan perutnya, namun David melarangnya. Tanpa diduga, David menyuntikkan obat bius pada Elizabeth dan mengatakan bahwa seseorang akan membawanya ke kapsul hibernasi sebelum nanti dibawa pulang kembali ke bumi. Seperti yang diketahui sebelumnya, David pernah mencampur zat hitam ke dalam minuman Charlie dan zat itulah yang diduga menginfeksi tubuh Charlie. Karena mereka berdua melakukan hubungan intim, zat tersebut secara tidak langsung masuk ke tubuh Elizabeth. Beberapa saat kemudian, seorang rekan datang ke ruangan Elizabeth untuk membawanya ke kapsul hibernasi. Namun Elizabeth yang berpura-pura tidur segera menyerang rekan tersebut dan melarikan diri. Ia merasakan sakit yang luar biasa di perutnya serta adanya benda asing di dalam tubuhnya. Dalam keadaan terdesak, Elizabeth menemukan sebuah mesin pengobatan canggih yang dapat melakukan pembedahan otomatis. Tanpa ragu, ia menggunakan mesin tersebut untuk mengeluarkan benda asing dari perutnya. Mesin itu langsung melakukan pemindaian dan operasi secara otomatis, dan ternyata di dalam perut Elizabeth terdapat makhluk asing yang mirip dengan cumi-cumi. Setelah berhasil mengeluarkan makhluk tersebut, Elizabeth segera keluar dari kapsul pengobatan dan menutup pintu kapsul untuk mencegah makhluk tersebut berkeliaran bebas di dalam pesawat. Sementara itu, di ruang navigasi, Kapten mulai merasa ada yang aneh pada layar monitornya.
Ia menangkap gambar visual yang menunjukkan Fifield berada di depan pintu pesawat meskipun tubuh Fifield sebelumnya ditemukan di dalam gua. Ketika mereka memeriksa, ternyata Fifield benar-benar berada di depan pintu, namun ia telah terinfeksi parasit dan tubuhnya mengalami mutasi. Mutasi ini membuatnya berubah menjadi makhluk ganas yang langsung membunuh beberapa kru yang berada di dekatnya. Kapten terpaksa turun tangan untuk melindungi kru lainnya dan setelah perjuangan yang keras, mereka berhasil melumpuhkan Fifield. Di sisi lain, Elizabeth berlarian di koridor pesawat dan tanpa sengaja menemukan sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Di dalam ruangan itu, David sedang berbicara dengan seseorang yang ternyata adalah Peter Weyland. Ternyata, Weyland selama ini masih hidup dan diam-diam ikut serta dalam misi mereka. David terlihat sangat telaten melayani Weyland karena memang ia diprogram untuk melayani tuannya. Weyland kemudian mengungkapkan bahwa Elizabeth dan Charlie telah memberikannya harapan, yaitu bertemu dengan para engineer yang ia yakini sebagai asal-usul manusia. Weyland berharap para engineer bisa menyelamatkannya dari kematian, karena ia percaya bahwa jika mereka memang pencipta manusia, mereka pasti memiliki teknologi untuk mencegah kematian. Elizabeth kemudian memberitahu Weyland bahwa tempat itu tidak seperti yang mereka bayangkan dan memintanya untuk segera kembali ke bumi. Namun Weyland mengingatkan Elizabeth tentang tujuannya yang ingin bertemu dengan para engineer untuk mengetahui siapa mereka dan mengapa mereka menciptakan ras manusia. David juga mengungkapkan bahwa salah satu engineer masih hidup dalam sebuah kapsul hibernasi dan karena itulah mereka akan kembali masuk ke sana untuk menemui para engineer. Jadi, alasan sebenarnya diadakan penjelajahan ini adalah keinginan pribadi Weyland untuk menghindari kematian dengan bantuan teknologi para engineer. Kapten kemudian menemui Elizabeth dan bertanya mengapa kru diperintahkan kembali ke tempat yang jelas-jelas berbahaya. Kapten memberitahu Elizabeth bahwa planet itu tidak terlihat seperti tempat tinggal para engineer, melainkan lebih mirip dengan instalasi militer yang digunakan untuk membuat senjata pemusnah massal. Zat hitam yang ada di dalam guci atau tabung-tabung tersebut tampaknya memang senjata mereka yang mampu berubah dan menghancurkan segalanya. Elizabeth lalu mengungkapkan kepada Kapten bahwa salah satu engineer masih hidup dan ia berharap menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang selama ini mereka cari. Sementara itu, Vickers menemui ayahnya yang sudah selesai melakukan persiapan. Tampaknya Weyland ingin melihat sendiri bagaimana rupa para engineer atau pencipta. Vickers mengingatkan ayahnya bahwa penuaan dan kematian adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dan meminta ayahnya untuk mengurungkan niatnya melakukan penjelajahan yang berbahaya tersebut. Kemudian, rombongan melakukan penjelajahan kembali ke dalam gua dan menuju ke ruangan di mana David menemukan para engineer. David juga meminta mereka untuk melepas helm karena udara di sana cukup aman. Elizabeth melarangnya karena ia tidak ingin kejadian yang menimpa Charlie terulang kembali. David mengatakan tidak masalah karena bukan itu penyebabnya. Elizabeth menjadi curiga dengan perkataan David mengenai bagaimana ia bisa tahu bahwa Charlie tidak terkontaminasi udara di dalam sana. Sebelum masuk ke ruang utama, mereka melihat banyak guci atau tabung yang tersusun rapi. David mengatakan bahwa tabung-tabung itu adalah muatan pesawat dan David memberitahukan bahwa mereka sedang berada di dalam pesawat angkasa para engineer. Kemudian, Kapten melakukan pemindaian peta virtual pada struktur bangunan tersebut. Ternyata, setelah diperbesar, terlihat sebuah pesawat angkasa yang sangat besar. Setelah memasuki ruang kendali utama, David mengatakan bahwa mereka adalah spesies unggul. David juga sudah mempelajari mekanisme kendali ruangan tersebut dan menjelaskan bahwa para engineer sedang melakukan persiapan untuk pergi. Namun sesuatu yang ganas menyerang mereka dan membuat mereka batal melakukan perjalanan. David mengatakan bahwa mereka akan pergi ke bumi. Elizabeth bertanya apa alasan mereka untuk mendatangi bumi, kemudian David menjelaskan bahwa terkadang setelah menciptakan sesuatu, mereka akan kembali untuk memusnahkannya. David menunjukkan engineer yang masih hidup dan membangunkannya. Sosok engineer tersebut terlihat sangat mirip dengan sosok yang berada di awal film. Weyland memerintahkan David untuk bertanya kepada engineer tersebut mengenai siapa sebenarnya mereka dan alasan mereka menciptakan ras manusia. Namun, Elizabeth memotong pembicaraan dan meminta David untuk bertanya apakah engineer tersebut akan membawa muatan itu ke bumi dan memusnahkan seluruh umat manusia. Karena sesuatu yang ada di dalam tabung juga membunuh para engineer. Engineer tersebut bertanya mengapa mereka datang ke planet itu. David memberitahukan bahwa mereka datang ke planet tersebut atas petunjuk peta bintang yang mereka temukan.
David juga memberitahu bahwa Weyland berharap bisa hidup selamanya menggunakan teknologi yang dimiliki para engineer. Weyland berkata kepada engineer tersebut bahwa David adalah ciptaannya yang mampu berkembang secara mandiri untuk meningkatkan kecerdasannya. Hal ini membuktikan bahwa ia dan engineer adalah spesies unggulan seorang pencipta atau creator. Hal itu membuat mereka seperti dewa, dan dewa tidak pernah mati. Untuk sesaat, engineer tersebut melihat ke arah David. Tanpa diduga, engineer tersebut langsung mencabut kepala David dan menggunakannya untuk memukul Weyland. Engineer tersebut juga menyerang kru lainnya. Untungnya, Elizabeth berhasil kabur dari sana. Akibat serangan itu, Weyland langsung meninggal dan David mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Engineer itu kemudian mengeluarkan mesin kendali, sepertinya ia akan menerbangkan pesawatnya langsung menuju bumi dengan tujuan utama untuk menghancurkan peradaban manusia. Elizabeth berlari menuju Prometheus dan menghubungi kapten. Ia memberitahu mereka bahwa pesawat engineer membawa senjata biologis dan akan menuju bumi untuk memusnahkan umat manusia. Tidak ada cara lain untuk menghentikannya selain menabrakkan pesawat engineer. Kapten memiliki ide untuk menabrakkan pesawat Prometheus ke pesawat engineer, dan para kru pun tidak keberatan jika mereka harus berkorban demi peradaban manusia. Berbeda dengan Vickers yang memilih untuk tetap hidup dan mencari kapsul perlindungan. Sebelum pesawat engineer mencapai angkasa, Prometheus bergerak cepat dan menabraknya. Tabrakan hebat tersebut membuat pesawat Prometheus dan pesawat engineer jatuh. Pesawat engineer jatuh ke bawah tepat di tempat di mana Elizabeth dan Vickers berdiri. Vickers pun tewas mengenaskan karena terlindas, sementara Elizabeth berhasil selamat. Elizabeth segera masuk ke reruntuhan pesawat Prometheus untuk mencari cadangan oksigen, namun ia mendengar sesuatu yang mencurigakan. Suara tersebut berasal dari ruangan bedah yang pernah ia gunakan sebelumnya. Ternyata makhluk alien yang mirip cumi-cumi itu telah berubah menjadi raksasa. Tanpa diduga, David menghubungi Elizabeth dan meminta agar ia segera keluar dari sana karena engineer itu datang untuk mencarinya. Sayangnya, Elizabeth terlambat dan engineer yang terlihat marah langsung menyerangnya. Elizabeth dengan sigap membuka ruang medis dan monster alien yang menyerupai cumi-cumi itu langsung menangkapnya. Di sini kita bisa melihat bahwa monster alien tersebut sangat mirip dengan Facer dari film Alien yang menggunakan tubuh targetnya sebagai inang. David kembali menghubungi Elizabeth yang berhasil keluar dari sana dan meminta Elizabeth untuk menolongnya. Awalnya Elizabeth menolak karena masih dendam terhadap perbuatan David sebelumnya. Namun David mengatakan bahwa di tempat tersebut masih banyak pesawat angkasa milik engineer yang bisa mereka gunakan karena terdapat banyak struktur bangunan yang mirip dengan yang ada di sana. Ada kemungkinan terdapat pesawat angkasa lainnya. Elizabeth akhirnya pergi menolong David dan membawanya kembali ke pesawat setelah David berhasil memperbaiki kepalanya. Hanya David yang tahu cara mengoperasikan pesawat angkasa milik engineer. Mereka berdua kemudian pergi menuju pesawat angkasa yang lebih besar dan siap untuk meninggalkan planet tersebut. Elizabeth mengirimkan pesan terakhir ke bumi memperingatkan agar tidak pernah datang ke planet itu dan menyatakan bahwa pencarian mengenai asal-usul para engineer belum berakhir. Akhirnya di reruntuhan pesawat Prometheus, sesuatu terjadi pada tubuh engineer yang sebelumnya diserang oleh monster alien. Dari dalam tubuhnya muncul sosok alien yang terlihat mirip dengan yang ada di film Alien lainnya. Dengan demikian, film Prometheus pun berakhir. Dan itulah kisah epik dari Prometheus. Sebuah perjalanan penuh misteri, kegelapan, dan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Film ini membawa kita melintasi galaksi, mengungkap rahasia penciptaan, dan sekaligus menghadirkan ancaman yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Namun seperti halnya banyak pertanyaan dalam hidup, tidak semua jawaban datang dengan mudah. Jika kalian menikmati perjalanan kita hari ini, jangan lupa untuk memberikan like pada video ini. Tinggalkan komentar di bawah tentang pendapat kalian mengenai film Prometheus. Dan tentunya subscribe untuk cerita-cerita film menarik lainnya di masa mendatang. Kami akan kembali dengan lebih banyak ulasan alur cerita dan petualangan di dunia film yang tak kalah seru.
Jadi pastikan untuk tetap mengikuti channel kami, karena setiap film punya cerita yang menunggu untuk diungkap. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.